selama ini. Karena selama ini yang diharapkan dari puasa itu adalah terampunkannya segala dosa-dosa kita, juga menyandang predikat takwa. Itu yang penting. Kalau kita sudah menyandang predikat takwa, artinya kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rela menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidupnya. Karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan lagi indikator orang-orang iman takwa itu ketika dihadapkan dengan aturan-aturan Allah, bagaimana ucapan? Innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada aturan Allah dan Rasulnya supaya dia menghukumi dengan itu, di antara mereka itu ayyaqulu sami'na wa ata'na, bahwasanya ucapannya adalah kami dengar dan kami taat. Hadirin rahimakumullah, kita ambil salah satu indikator orang iman takwa. Banyak sekali sebenarnya. Kita ambil ayat yang biasa dibawa oleh para mubaligh, itu 2 ayat. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang iman takwa itu indikatornya adalah menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit atau lapang. Disimpulkan gemar bersedekah, loman. Nomor 2-nya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang itu mampu menahan marah. Karena marah itu tidak bisa lepas dari manusia, tetapi bisa ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, bisa jatuhnya ke dalam dosa. Dosa anak Adam pertama yang dilakukan adalah membunuh saudaranya sekandung. Itu dikarenakan kemarahan, karena tidak adil menurut yang membunuh ini, karena waktu perjodohan itu yang satu dapat yang cantik, yang satu dapat kurang cantik, sehingga marahlah yang dapat kurang cantik itu, lalu dibunuh saudaranya yang dapat cantik tadi. Kemarahan yang tidak bisa ditahan. Tapi orang beriman itu indikatornya bisa menahan itu. Kalau bisa menahan berarti tidak melakukan dosa, kan begitu sebenarnya. Kemudian wal afina anin nas, kemudian suka memaafkan kepada manusia. Ya. Yang nomor 4 itu adalah apabila melakukan suatu perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu perbuatan yang mengandung dosa. Apa saja, termasuk dolim terhadap diri mereka sendiri. Cirinya adalah zakarullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Lah pengaruhnya zikir ini luar biasa. Zikir itu ingat, bisa mencegah orang itu dari perbuatan dosa. Sudah sering saya sampaikan terkait bagaimana orang pengembala kambing diuji oleh Umar bin Khattab supaya menjual kambingnya, dia tidak mau. Karena apa? Dia iman, dia sadar bahwa dirinya dilihat oleh Allah, sehingga dia tidak mau melakukan itu. Kemudian nomor 5 adalah istighfar. Jadi istighfar itu sebenarnya luar biasa ya, menghapus dosa, juga merupakan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan. Kalau orang pergi haji biasanya kesasar gitu, suruh banyak istighfar, ketemu lagi.
tempat tinggalnya. Nah ini ada kisah juga yang menjelaskan tentang itu, tentang perlunya istighfar itu. Nabi Adam itu pernah melakukan dosa, melanggar aturan Allah, dilarang mendekati pohon kulti, tapi didekati. Kenapa dia mendekati itu? Karena dia lupa. Dan kemudian kena tipu dayanya iblis. Iblis itu waktu di surga, dia itu ngaku-ngaku departemen penerangan. Dia menerangkan bahwa kalau kepingin kekal dalam surga, dekatilah pohon itu. Nah, Adam ini lupa terhadap peringatan itu, sehingga dia melanggar, maka Adam diusir dari surga beserta iblisnya juga. Kemudian dia berdoa, bertobat, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doanya Nabi Adam ketika melakukan dosa. Kemudian Nabi yang kedua adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan Islam. Sampai bertahun-tahun tidak ada orang yang mau ikut. Sesuai sedih hatinya. Terus dia pergi dari area dakwah itu. Artinya sedih, peteng. Akhirnya dia naik kapal. Nah setelah naik kapal ternyata di tengah lautan itu terjadi ombak besar. Yang kesimpulannya menurut nahkoda kapal itu penumpangnya harus dikurangi. Kalau dikurangi berarti penumpangnya ini manusia tok ini. Harus dibuang ke laut. Makanya jadi repot. Akhirnya diundilah siapa yang harus dibuang ke laut. Ternyata yang keluar itu namanya Nabi Yunus. Akhirnya jadi nggak enak, ini Nabi. Diundi lagi. Yang keluar tetap Nabi Yunus. Akhirnya terpaksa Nabi Yunus dibuang ke laut. Dua kegelapan. Artinya sedih, dibuang ke laut, laut peteng gelap. Dua kegelapan. Dimplok iwak pisan. Ya, dimplok iwak jadi 3 kegelapan itu yang dialami oleh Nabi Yunus. Saat itu dia menyesal. Lalu istighfar dengan doanya yang beda dengan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Akhirnya apa yang terjadi? Iwake minggir, terus dilepeh di tepi lautan, selamat. Nah ini salah satu bentuk-bentuk istighfar. Nah ini ciri orang yang bertakwa itu ketika melakukan satu kesalahan. Artinya orang beriman itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan cirinya itu tadi. Zikir, ingat kepada Allah lalu memohon ampun. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Biasanya kalau melakukan suatu dosa itu bangga, dicerita-ceritakan kedolimannya itu. Nah, orang beriman tidak boleh seperti itu. Nah ini bisa kita rubah diri kita. Yaitu kurang lebih ada dalam 2 ayat tadi, surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Kemudian kita mencoba melihat satu lagi ayat. Bagaimana indikator orang-orang beriman takwa itu yang Allah sudah tancapkan iman itu di dadanya, di hatinya. Tidak di lambenya, tapi di hatinya. Gini, la tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yu'adduna man khatallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari kemudian akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang beriman itu tidak mungkin akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang tidak suka kepada Islam.
Ini pernyataan Allah. Walaupun mereka itu adalah aba'ahum, bapak-bapaknya, au abna'ahum atau anak-anaknya, au ikhwanahum atau saudara-saudaranya, au asyiratahum atau kaum keluarganya. Walaupun yang menentang itu adalah bapaknya, anaknya, teman-temannya atau kaum keluarganya. Kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka orang beriman tidak akan berkasih sayang kepada mereka. Ini satu radikal. Tapi itu pernyataan Allah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang demikian itu adalah Allah telah menancapkan iman itu di hatinya. Ternyata seperti itu. Lah seperti begini ini jarang diterapkan di Indonesia. Karena dianggap sodok radikal. Tapi itu sepertinya. Karena Islamnya Rasulullah itu kan acuannya Quran. Quran itu sudah dilaksanakan semua oleh Nabi kita Muhammad. Ya ada radikal, ya ada moderat. Nah ini sodok radikal titik. Ya. Itu adalah ciri daripada keimanan ketakwaan. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man khatallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadnahum bi ruhim minhu, dan Allah memberikan pertolongan kepadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah akan memasukkan mereka itu ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ini gambaran orang beriman takwa seperti itu. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah. Mereka itu adalah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa kelompoknya Allah itulah yang akan menang. Nah ini coba kira-kira bisa tidak kita menerapkan itu ya? Sulit. Apalagi sekarang ini zaman yang dinamakan moderasi agama, supaya orang melakukan moderat. Padahal moderat atau tidak moderat itu ketentuan Allah. Nah orang-orang tidak mengajarkan bagaimana mengatasi ayat-ayat yang yang radikal. Karena ayat radikal itu juga banyak. Seperti contoh dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi, nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Loh, ini radikal. Tapi orang-orang tidak memahami ayat radikal ini ayat dalam konteks yang bagaimana. Kalau kita pelajari betul, konteksnya adalah konteks karena diganggu. Nah setelah diganggu itu juga masih ada lagi yang namanya syarat-syarat lain. Syarat-syarat lain adalah dilihat kualitas orang beriman itu kayak apa, kuantitasnya, jumlahnya berapa. Nah kalau itu belum memenuhi, walaupun didolimi masih dibiarkan. Seperti zamannya Nabi di Mekah itu ya sama, sudah didolimi. Nabi pernah diembargo. Kemudian juga para sahabat ada yang dibunuh. Sudah banyak. Tetapi saat itu kualitas, atau katakan kualitasnya boleh, tapi kuantitasnya belum memenuhi persyaratan. Nah persyaratannya itu ada di dalam Quran surat 8 ayat 65. Yang disitu dijelaskan bahwa kalau bisa memenangkan orang-orang kafir itu kalau kita memiliki jumlah 1 dibanding 10. 1 dibanding 10 itu kalau kita punya 10 orang bisa mengalahkan 100. Kalau kita punya orang 100 bisa mengalahkan 1000. Tapi kalau belum memenuhi syaratan itu belum bisa. Mesti kalah.
Nah kemudian karena Allah itu mengetahui bahwa orang-orang beriman itu masih banyak yang lemah, akhirnya diturunkan lagi grade-nya 1 dibanding 2. Kalau kita punya orang 100 bisa mengalahkan cuma 200, sebelumnya dapat mengalahkan 1000. Nah ini faktor-faktor seperti ini tidak dipahami oleh mereka-mereka itu, sehingga ketika ada ayat-ayat yang coraknya radikal lalu diterapkan begitu saja. Nah timbul pertanyaan, kenapa kok kalah gitu? Jadi karena itu. Jadi perang itu sebenarnya bukan suatu tujuan, tetapi sebagai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Kalau gangguan-gangguan itu tidak ada, maka ayat-ayat yang coraknya radikal tadi juga tidak dipakai. Karena itu ayat-ayat itu mengandung ilah, mengandung sebab. Kalau sebabnya itu tidak ada, ya maka tidak ada. Karena tujuan Islam itu adalah rahmatal lil alamin, kedamaian dunia sampai akhir. Pengetahuan sebagai kultum hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.